Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dengan saya Bapak Ewin Rinaldi di channel YouTube Pahlawanku. Programnya adalah tentunya untuk mengedukasi tentang ilmu kimia dan matematika. Salahnya kepada para siswa dan sekalian, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar. Dan harapannya kita bersama jangan putus asa dalam belajar, dan selalulah berdiskusi sama teman-temannya atau tanya sama orang tuanya. Mungkin orang tuanya sudah paham tentang pelajaran yang saya berikan, dan mungkin juga bertanya sama teman-teman di sekolah atau teman-teman yang ada di sekolah lain, bukan hanya di sekolah di teman sekolah kita sendiri. Jadi teman itu bisa di sekolah tempat kita, bisa juga teman yang ada di sekolah lainnya. Nah, tentunya kali ini kita belajar ilmu kimia dan kita mencoba untuk membuat larutan ya. Namanya membuat larutan NaOH 0,1. Bagaimana cara membuat larutan 0,1 molar dengan volume 1 liter atau 1000 ml. Tentunya ini berguna untuk SMA ya, jurusan IPA, atau mungkin SMK jurusan analis ya. Dan juga berguna untuk mahasiswa ya yang berkecimpung di laboratorium kimia, atau yang udah bekerja di laboratorium kimia ternyata ada yang belum mengerti bagaimana cara membuat larutan tersebut. Nah, ini saya agak ajarkan. Tentunya sebelum saya lanjutkan, saya berharap kalian tetap men-share video saya dan tetap men-subscribe. Dan ingatkan teman-teman untuk men-subscribe biar video saya ini makin lama makin gencar dan makin tersebar kemana-mana. Karena ini adalah ilmu pengetahuan yang berguna untuk orang banyak di masa depannya. Ya, oke ya. Nah, NaOH ya. Jadi NaOH ini adalah termasuk larutan basa kuat ya. Nah, jadi sebelumnya kita tahu bahwa AROH ya. ARNaOH ya. Jadi Na ini AR-nya adalah 23. Untuk apa AR? Nanti kita akan tahu sendiri. AR itu adalah atom relatif. Jadi Na ini AR-nya 23, kemudian O ini AR-nya 16 dan H ini AR-nya 1. Nah, ini ada di sistem periodik ya. Dalam sistem periodik unsur ada, mungkin juga di tabel-tabel di buku cetak kimianya. Kemudian kalau kita tahu ada AR-nya, berarti ada MR NaOH. Jadi AR ini atom relatif, MR ini adalah massa rumus relatif. AR ini untuk unsur, kalau MR untuk senyawa. Berarti MR ini adalah gabungan dari AR yang ada di senyawa ini. Berarti ARNA ditambah ARO ditambah ARH gitu ya. Nah, Na kan tadi 23 sebanyak 1 dikali 1 ya, tetapi buat kali 1 ya. Tambah O kan 16, jumlahnya 1 kali 1. Tambah ARH 1, jumlahnya 1 juga, tetap dibuat ya kali-kalinya ya. Biar nanti terbiasa kalau bertemu dengan rumus yang ada angka-angkanya atau angka indeksnya ya. Nah, ini 23, ini 16, ini 1. Kalau jumlahkan 40. Nah, para siswa sekalian, kalau ada MR, ini kan MR ya. Ada MR, pasti ada massa, pasti ada volume, pasti ada konsentrasi. Jadi dia berkaitan ke situ semua ya, berhubungan. Nah, jadi untuk mendapatkan larutan NaOH 0,m molar ini 1 liter ini, berapa banyak yang harus kita masukkan NaOH ini ke dalam air 1 liter? Itu maksudnya. Jadi kalau kita buat tabung di sini, ini air ya, ini air tadi ya. Katakanlah ini air. Nanti air ini volumenya 1 liter atau 1000 ml ya. 1 liter. Berapa banyak NaOH harus dimasuk? Berapa gram itu maksudnya? Berapa gram NaOH-nya? Itu maksudnya ya. Berapa gram? Nah, maka dengan demikian kita perdayakan pernyataan ini. Pernyataan dari molar sama volume. Ingat, apabila ada molarnya adalah konsentrasinya. Apabila ada molar dan ada volume, ya, apabila ada molar, konsentrasi molar, ada volume, maka kita ingat rumusnya. M sama dengan mol per liter atau mol sama dengan per volume. Nah,
Kan nampak ini jelas bahwa larutan NaOH ini ada molarnya, molaritasnya, ada volumenya 1 liter. Berarti kan ada dapat molnya. Berarti mol NaOH itu adalah, jadi kalau ditanya mol, kali silang, M kali L. M kali L. M-nya adalah tadi 0,5. 0,5, volumenya adalah 1 liter. Berarti molnya adalah 0,5 mol. Gitu ya. Nah, kenapa kita membuat mol? Karena kita mau mencari massa dari NaOH ini untuk dimasukkan ke dalam air dengan konsentrasi 0,5 molar. Itu maksudnya. Nah, kalau ada mol, kalau ada mr, maka kaitannya adalah rumusnya gram sama dengan mol dikali mr. Ini hubungan antara gram, mol, dan mr. Jadi mereka ini berhubungan. Ini adalah rumus. Rumus mencari massa adalah gram per mr. Mol kali mr mencari massa. Nah, kan molnya sudah ada. Berarti massa NaOH itu, massa NaOH yang dibutuhkan adalah, kan molnya tadi 0,5. MR-nya adalah tadi berapa? 40. Nah, 0,5 dikali 40 kan tinggal coret nih. Coret ini airnya 5 kali 4. Berapa? 20. 20 apa? 20 gram. Itu maksudnya. Jadi, dimasukkanlah massa NaOH itu 20 gram ke dalam ini. Dimasukkan massanya 20 gram. Maka terciptalah larutan NaOH 0, berapa tadi? 0,5 molaritas. Gitu. Diulangi, dimasukkanlah 20 gram NaOH di dalam air sebanyak 1 liter, maka terjadilah larutan NaOH 0,5 molar. Itu maksudnya. Paham ya? Nah, sepertinya kalau memang mau diulang, boleh ya diulang ya. Jadi kalau kita mau mencari, mengetahui bagaimana cara membuat larutan suatu elektrolit, misalnya basa, bahwa larutan ini konsentrasinya 0,5 molar, volumenya 1 liter, berarti hubungannya adalah pasti dengan mol, pasti berhubungan dengan mr, pasti berhubungan dengan massa. Artinya berapa gram dimasukkan ke dalam air ini supaya terciptalah larutan NaOH 0,5 molar. Berarti berapa gram? Maka rumusnya adalah gram sama dengan mol kali mr. Itu maksudnya. MR-nya tadi sudah kita cari. Ini dia. MR-nya 40. Molnya berhubungan dengan konsentrasi dan volume. Nah, ini dia rumusnya. M dan volume. Berarti M sama dengan mol per liter, atau mol yang kita cari adalah mol NaOH itu adalah M kali L, konsentrasinya 0,5 dikali volume 1, 0,5 mol. Nah, 0,5 mol ini nanti dimasukkan ke dalam massa. Ya, ini massa sama dengan gram sama dengan mol kali mr, berarti 0,5 mol tadi dikali mr 40, maka setengah dari 40 adalah 20 gram. Nah, setelah 20 gram ini ditimbang dengan timbangan analitik, maka dimasuklah ke dalam gelas kimia. Di dalam gelas kimia itu udah ada air murni atau aquades, ya, aquades air murni atau air suling. Di dalamnya dengan volume 1 liter, maka terciptalah larutan NaOH 0,5 molar atau molaritas. Demikian ya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kalian, terutama para siswa atau mahasiswa yang berhubungan dengan kimia dan kegiatan praktikum di laboratorium kimia. Jangan lupa di-subscribe dan di-share kepada teman-temannya agar termotivasi, agar bisa menghitung bagaimana cara mencari atau menentukan konsentrasi suatu larutan elektrolit di dalam kegiatan praktikum kimianya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam kimia.